Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Mbak Nur, aku mau cerita. Jumiati tak bisa menahan air matanya ketika ia telah sampai di rumah Nur. Loh, kenapa aku tiba-tiba menangis, Mbak? Ada sesuatu yang terjadi. Mbak ndak apa-apa kan? Jawab Nur tanpa iba. Jumiati mencurahkan segalanya kepada Nur tentang penyesalannya yang telah menolak ajakan bercinta suaminya hanya karena kebingungannya mengenai pengirim bingkisan misterius itu. Apalagi gaun itu sudah dikenakan oleh Jumiati yang ia pikir itu adalah pemberian suaminya. Sabar Mbak, aku yakin pria itu pasti diam-diam suka dengan Mbak Jum. Hati-hati aja Mbak, siapa tahu ia ingin berbuat jahat sama Mbak. Ujar Nur dengan wajah turut bersedih. Rasanya Nur ingin melompat-lompat kegirangan menyaksikan rencananya telah berhasil. Kado dan gaun itu sengaja ia buat dan ia kirimkan kepada Jumiati untuk membuat hubungannya dengan suaminya menjadi salah paham. Ini baru permulaan, Jumiati. Batin Nur bangga pada dirinya. Tapi di sisi lain, wajahnya harus terlihat ikut bersedih secara alami agar Jum tetap mempercayainya. Bingkisannya bisa disembunyikan atau dibuang di sini aja, Mbak. Nanti biar diambil sama petugas kebersihan perumahan. Aku yakin kalau Mas Wiryo sampai tahu, dia pasti akan marah besar, Mbak. Jumiati menuruti kata-kata Nur. Ia memberikan bingkisan itu kepada Nur untuk dibuang saja. Pandu! Nur memanggil Pandu yang kebetulan lewat di depan rumahnya ketika sedang lari maraton untuk melatih kemampuan fisiknya. Mbak Nur. Pandu memelankan langkahnya dan mengusap dahinya yang basah karena peluhnya. Aku ada kabar bagus untuk kamu. Kamu tunggu di sini dulu. Nur masuk ke dalam rumahnya dan terlihat mengambil sesuatu. Kabar apa itu, Mbak? Ujar Pandu penasaran. Kabar yang pastinya bikin kamu seneng lah. Hubungan Jum sama suaminya udah benar-benar retak. Barusan Jum kesini curhat sama aku. Makasih infonya, Mbak. Setelah ini, aku bakalan lebih agresif untuk mendekati Mbak Jum. Pandu tersenyum bahagia. Ini, aku pinjemin buat kamu. Nur menyerahkan kantong plastik kepada Pandu. Apa ini, Mbak? Itu gaun seksi milik Jumiati. Ya, siapa tahu bisa ngombatin rasa kangenmu kalau kamu nggak ketemu dia. Jumiati bilang dia udah mulai ada rasa sama kamu. Pandu tersipu malu. Baginya, Nur benar-benar malaikat tanpa sayap yang memuluskan jalannya untuk mendapatkan sang pujaan hati. Pandu menggenggam erat kantong plastik itu dan berlalu meninggalkan Nur yang tersenyum puas akan permainan cantiknya. Sesampainya di rumah, Pandu duduk di atas meja belajarnya. Tangannya sibuk memainkan pensil gambar yang terus menari di atas kertas putih. Wanita cantik berambut panjang dan bertubuh indah digambarkan oleh Pandu dengan tubuh tanpa busana. Ia menatap karyanya dengan penuh kepuasan karena gambar itu benar-benar mirip dengan Jumiati. Dikecupnya berkali-kali gambar itu sebagai ungkapan rindunya terhadap wanita itu. Ia kemudian merebahkan badannya ke atas dipan, lalu meraih bungkusan plastik yang diberikan oleh Nur tadi sore. Betapa terkejutnya Pandu setelah melihat gaun malam berdandan seksi itu. Imajinasinya melayang menyusuri syaraf otaknya. Jantungnya berdebaran membayangkan tubuh indah Jumiati apabila mengenakan gaun itu. Ditambah lagi aroma tubuh Jumiati yang masih menempel pada gaun malam itu. Gaun itu tak henti-hentinya diciumi oleh Pandu yang masih asyik berselancar bersama dengan fantasinya. Mbak Jum, aku harus memilikimu, meluluhkan hatimu, dan mendapatkan tubuhmu.
batin Pandu sembari memeluk gaun itu dalam tidurnya. Sudut pandang autor. Satu lembar kertas surat bermotif bunga mawar merah muda telah disiapkan di atas meja. Nur menarik napas panjang dan berusaha memusatkan pikirannya untuk menuliskan sesuatu di atas kertas itu. Kali ini, dia sedang menyusun rencana besar untuk menghancurkan rumah tangga Jumiati dan Wiryo. Sudah beberapa lembar kertas di bukunya ia habiskan untuk membuat sebuah coretan kata-kata, dan akhirnya ia berhasil menyelesaikannya. Kini, saatnya ia harus memindahkan coretan kata-kata itu pada lembar kertas surat yang telah ia persiapkan. Kali ini, dia tidak boleh gagal. Rasa dendamnya kepada Jumiati masih membara di dadanya. Kenapa harus ada seorang Jumiati yang begitu cantik jelita hadir di hadapan Wiryo? Hati Nur memang sangat kecewa karena cintanya pernah ditolak oleh Wiryo. Berkali-kali ia berusaha merayunya, melakukan berbagai perawatan tubuh, bahkan ia seringkali sengaja datang ke rumah orang tua Wiryo untuk mengambil hati mereka. Namun, usahanya ternyata salah sasaran. Wanto lah yang justru terpikat oleh Nur. Perawakan Wanto yang ramah dan lucu mampu meluluhkan hati orang tua Nur. Dan akhirnya mereka menikah mendahului Wiryo. Aku itu sudah menganggap kamu seperti adikku sendiri, Dek Nur. Maaf, aku tak bisa menerima pernyataan cintamu. Kata-kata Wiryo itu selalu diingat oleh Nur. Rasa kecewa masih ia pendam sampai saat ini. Apa maksud perhatiannya selama ini? Apa maksud senyum manisnya yang selalu ia hadirkan kepada Nur? Bukankah itu sama saja memberikan harapan palsu? Rasa sakit menghujam relung hati Nur, karena pada akhirnya penolakanlah yang harus ia terima. Awas kamu Mas Wiryo, rasa sakitku akan terbayar suatu saat nanti. Aku doakan kau akan berjodoh dengan wanita buruk rupa hingga kau menyesal telah menolak cintaku. Sumpah serapah itu berkali-kali dipanjatkan oleh Nur dalam hatinya. Namun, Tuhan ternyata tidak berpihak kepadanya. Jodoh Wiryo ternyata seorang wanita belia yang sangat cantik jelita. Tak hanya wajahnya yang menjadi daya tarik utama, tubuh jenjang gadis itu juga memiliki daya pikat tersendiri dan menambah aura kecantikannya. Rasa benci, rasa iri, dan amarah melingkupi jiwa Nur. Hal itu telah menyihirnya menuju pintu kegelapan. Ia sekarang telah menjelma menjadi orang yang jahat. Nur tak peduli, pokoknya ia harus mampu memisahkan dua mempelai yang begitu mesra itu. Itulah satu-satunya jalan yang dapat menyembuhkan penyakit dendamnya. Suara desis angin malam hari membuat suara hujan semakin parau. Sama halnya dengan hati Jumiati yang masih ragu untuk meminta maaf kepada suaminya. Wiryo masih melakukan rutinitas seperti biasanya. Namun, ia terlihat lebih cuek dan lebih diam. Dalam hatinya, ia sebenarnya tidak tega telah bersikap seperti ini kepada istrinya. Namun, sekali-kali Jumiati harus diberikan sedikit pelajaran agar ia bisa bersikap lebih dewasa dan mampu memahami isi hati Wiryo. Mas, aku sungguh menyesal atas perbuatanku kemarin. Jumiati menatap lekat mata Wiryo yang masih bersikap cuek kepadanya. Ujar Wiryo singkat. Jumiati tak bisa menahan rasa sesalnya. Tubuhnya ia dentungkan ke dada suaminya. Tangannya ia rangkulkan pada pinggang Wiryo dengan manja. Aku menyesal, Mas. Maafkan aku. Aku gak mau Mas diam kayak gini terus. Rengek Jumiati. Wiryo mulai berusaha menurunkan egonya. Dek, Mas begini bukan semata-mata karena hubungan ranjang kemarin. Mas pengen kita itu bisa lebih terbuka dan mengerti satu sama lain. Wiryo menegaskan kata-katanya. Mata Jumiati terlihat berkaca-kaca. Mas pengen adik itu juga ngertiin Mas. Mas sudah menuruti semua permintaan adik, menjaga perasaan adik, menemenin adik saat adik terpuruk. Ujar Wiryo lagi. Iya Mas, Jum sadar Mas sudah berbuat segalanya. Maafkan sikap Jum yang selama ini egois ya Mas. Wiryo menghirup napasnya dengan pelan. Ia memeluk tubuh istrinya itu dengan lembut. Maafin Mas ya sayang, Mas cuma lagi kepikiran soal kerjaan. Mungkin gara-gara ini Mas jadi lebih sensitif sama Dek Jum. Wiryo mengecup kening Jumiati. Masalah apa Mas? Ya Allah, maafin Jum yang gak pernah pengertiin Mas yang udah capek kerja. Maaf ya Mas.
Kedua insan itu akhirnya bisa saling mengungkapkan isi hati masing-masing. Wiryo akhirnya bisa mencurahkan segala penat dalam pekerjaannya kepada Jumiati yang selama ini tidak pernah ditanyakan oleh istrinya itu. Jumiati juga lebih terbuka mengenai tragedi detail yang menimpanya saat bertikai dengan Nur. Hingga akhirnya ia bisa bersahabat seperti sekarang. Jumiati berjanji kepada Wiryo untuk lebih terbuka apabila ada masalah yang menimpanya. Namun, Jumiati masih enggan bercerita soal Pandu dan bingkisan itu. Ia masih ragu untuk mencurahkan kepada suaminya karena takut suaminya akan salah paham terhadapnya. Di tengah derasnya hujan yang membawa hawa dingin yang menyejukkan, Wiryo akhirnya bisa mendapatkan kehangatan cinta dari istrinya. Kedua insan itu kini memadu kasih kembali, meluapkan rasa rindu yang terpendam di dalam hati. Seseorang pria berseragam PNS tampak bertamu di kediaman Wiryo. "Pagi-pagi gini udah matamu aja kamuan?" ujar Wiryo sembari menyeruput kopinya. "Iya nih mas, tak sempetin mampir sebentar sebelum kerja. Mas, aku mau minta tolong, boleh ya? Boleh toh?" "Halah, minta tolong apa sih Wan?" "Mas, aku besok mau ada perjalanan dinas," ujar Wanto kepada Wiryo. "Terus?" Istriku kan sendirian di rumah. Dia minta ditemenin Mbak Jum. Sehari aja ndak apa-apa katanya. Habis itu nanti dia mau nginep di rumah ibunya sampai aku balik ke sini lagi. Piye?" "Walah gitu. Yo wes, nanti tak sampaikan ke Dek Jum. Soalnya dia masih di kamar, lagi siap-siap mau berangkat kursus. Besok kan Wan?" "Tahun depan mas." "Ya besok toh masku." Wanto meledek kakaknya. Iya, yaudah, hati-hati yo." Malam ini, Jumiati menginap di rumah Nur atas permintaan Wanto. Jumiati menyanggupinya dengan senang hati dan telah mendapatkan izin dari Wiryo. Wiryo duduk sendirian di atas sofanya. Aroma wangi teh hangat dan tayangan televisi monokrom menemani malamnya tanpa Jumiati di sisinya. Rasanya sepi sekali. Konsentrasinya menatap acara berita di televisi tiba-tiba teralihkan oleh suara ketukan pintu. Wiryo segera beranjak dari duduknya dan hendak melihat siapa tamu yang datang malam begini. Pintu telah ia buka, namun tak nampak seseorang pun di sana. Mata Wiryo seketika fokus dengan sebuah bingkisan merah muda yang ada di bawah pintu masuk. Ia segera memungut bingkisan misterius itu, lalu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk memastikan siapa yang meninggalkannya di sini. Wiryo mengamati bingkisan itu dengan seksama. Seketika dadanya sesak saat ia membaca tulisan si pengirim yang tertera pada sisi depan bingkisan itu. "Hadiah spesial untuk Jumiatiku tersayang dari seseorang yang mencintaimu." Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.